Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tim forensik Polda Lampung melakukan autopsi mayat yang merupakan warga Ogan Ilir yang tewas dianiaya saat ditangkap anggota Polres Lampung Utara. Penyidik belum menetapkan tersangka. Puluhan rumah di kawasan Talang Ubi, Kabupaten Pali kehilangan meteran air. Diduga pencurian dilakukan pada malam hari di saat pemilik rumah terlelap tidur. Sejumlah SMP di Kabupaten Ogan Komering Ulu akan menerapkan kurikulum Merdeka tahun 2024. Beberapa sekolah pun saat ini telah melakukan uji coba. Kita ke informasi pertama. Guna mengungkap penyebab kematian warga Ogan Ilir yang tewas dianiaya saat ditangkap anggota Polres Lampung Utara, tim forensik Polda Lampung melakukan autopsi mayat korban. Meskipun telah memeriksa 42 saksi, penyidik belum menetapkan tersangka. Tim forensik Polda Lampung membongkar makam jenazah Firulazi guna keperluan otopsi di Pemakaman Umum Peranginan, Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Penyidik melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Meskipun telah memeriksa 42 saksi, penyidik belum menetapkan tersangka. Firulazi yang dituduh sebagai pencuri kambing ditangkap sejumlah anggota Polres Lampung Utara pada 27 Januari 2023. Namun saat dipulangkan, Firulazi telah menjadi mayat dengan beberapa luka lebam, hingga patah tulang, hidung, dan kedua kakinya. Kita melaksanakan ekshumasi, yaitu bongkar kubur untuk melaksanakan otopsi, agar dapat mengetahui apa yang penyebab kematian terhadap saudara Firulazi. Ini dilakukan oleh tim dokter forensik yang saat ini sedang berlangsung. Kami dari Polda Lampung telah melakukan pemeriksaan, meminta keterangan-keterangan dari semua orang yang berkaitan dengan apa yang menjadi laporan. Keluarga berharap polisi segera menetapkan tersangka setelah otopsi mayat korban. Lagi kami memohon kepada Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda Lampung untuk segera menetapkan tentunya pelaku yang diduga melakukan pembunuhan terhadap almarhum Firulazi. Karena kami rasa semua sudah jelas, sudah lengkap, apalagi sekarang ini, hari ini sudah diadakan otopsi dan ekshumasi. Jadi sekali lagi kami selaku kuasa hukum memohon agar kiranya secepatnya dapat ditentukan siapakah ini pelaku. Keluarga korban yang menduga Firulazi menjadi korban penganiayaan membawa kasus ini ke jalur hukum demi menuntut keadilan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. 3 pekan setelah keluar dari penjara, seorang residivis kembali berurusan dengan polisi. Tersangka dilaporkan mencuri motor di halaman rumah warga Palembang. Tersangka Herianto ditangkap polisi saat berduaan dengan kekasihnya di kamar penginapan Jalan Tanjung Api-Api, Kota Palembang. Residivis kambuhan asal Muara Enim ini dilaporkan mencuri motor milik Marjono di halaman rumah. Motor korban dibawa tersangka bersama sang kekasih. Mengingat sejak 3 pekan keluar dari penjara, tersangka tidak memiliki kendaraan. Tersangka pernah masuk penjara karena kasus pencurian, penadahan, serta penganiayaan. Dari hasil penyelidikan, kita melakukan pendalaman sehingga mengarah kepada satu orang diduga pelaku. Kemudian setelah diamankan, berikut barang bukti yaitu 1 unit sepeda motor milik korban, kemudian celana, baju yang digunakan pada saat melakukan. Aku udah kasih motor yo. Karena aku pengen punya motor. Aku baru balik, Pak. Baru keluar 3 minggu. Baru keluar kapan? Tanggal 31 bulan 1.
Terakhir pidana apa yang kau lakukan? 170 pembunuhan. Pembunuhan. Iya. Warga Talang Ubi, Kabupaten Pali resah atas maraknya pencurian meteran air milik PDAM di rumah-rumah mereka. Diduga pencurian dilakukan pada malam hari di saat pemilik rumah terlelap tidur. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Sudah 2 pekan ini warga Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali dibuat resah dengan maraknya aksi pencurian meteran air milik PDAM di rumah-rumah warga. Pelaku melakukan pencurian dengan cara memotong selang air dan mencabut paksa meterannya. Diduga aksi pencurian ini dilakukan pada malam hari di saat pemilik rumah sedang terlelap tidur. Hilangnya meteran air ini membuat saluran instalasi air milik warga pun menjadi terganggu. Sebab warga harus menunggu perbaikan dari petugas PDAM. Warga berharap kasus pencurian meteran dan stop kran di wilayah Talang Ubi dapat diungkap pihak kepolisian. Sekali ini untuk PDAM semalam. Dapat kabar ada lagi, Pak? Nah, ini caknya untuk keterangan lagi, satu lagi di selatan ya. Tidak tahu di daerah mana. Aksi ini, Pak. Pasti resah. Pertama karena namanya kehilangan, jadi kita resah. Ya, mohon bantuannya dari pihak Polisian wajib untuk menindaklanjuti. Untuk upaya pencegahan ya kita lakukan himbauan kepada masyarakat dan upaya penegakan hukum ya kita lakukan penyelidikan, Pak, karena harus memerlukan kita belum bisa dapat memastikan itu, Pak. Jadi kalau sudah dapat kita lakukan atau kita lakukan penangkapan menjaring pelakunya mungkin bisa kita interogasi di situ. Oke. Berdasarkan data PDAM Tirta Anugrah Pali, warga yang telah kehilangan meteran PDAM di Kecamatan Talang Ubi berjumlah 40 orang. Namun mereka yang membuat laporan polisi hanya berjumlah 9 orang. Warga berharap pelaku pencurian dapat segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sejumlah peristiwa penting terjadi dalam seminggu terakhir di Sumatera Selatan dan menarik perhatian warga. Informasi tersebut kami rangkum dalam Palembang Sepekan. Seorang calon kepala desa Betung, Kabupaten Ogan Ilir bernama Arfani tewas terbunuh pada 20 Juli 2022 lalu. Pelaku yang merupakan tetangga korban menembak dan menganiaya korban dengan senjata tajam hingga korban pun tewas bersimbah darah di depan rumahnya. Tersangka mengaku sakit hati pada korban dan orang tuanya yang sering mengejek dan mengolok-olok dirinya sehingga pembunuhan ini telah dipersiapkan selama 3 bulan. Penyidik Polsek Tanjung Batu mendatangi Kejaksaan Negeri Ogan Ilir pada Senin siang kemarin. Kedatangan penyidik untuk melimpahkan berkas perkara kasus pembunuhan sadis terhadap seorang calon kepala desa Betung dengan tersangka Romli. Selain tersangka pada tahap 2 ini, penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti. Pelimpahan berkas perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Selanjutnya perkara ini akan ditangani Kejaksaan Ogan Ilir untuk dilakukan penuntutan. Ditreskrim Sus Polda Sumatera Selatan menggagalkan pengiriman batu bara ilegal di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain menangkap 6 pelaku, polisi turut menyita 98 ton batu bara yang diambil pelaku dari tambang batu bara ilegal di Kabupaten Muara Enim. Ada 4 unit mobil yang digunakan pelaku untuk mengangkut batu bara. Puluhan ton batu bara diketahui akan dikirim ke wilayah Lampung. Dari ke-6 pelaku, 5 diantaranya adalah warga Lampung dan 1 pelaku merupakan warga Jember, Jawa Timur. Petugas reskrim dari Polres Ogan Ilir menggerebek rumah 3 pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang aparatur sipil negara di Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir. Ketiga tersangka ini merupakan pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang aparatur sipil negara bernama M. Iskak.
Ironisnya, ketiganya masih berusia remaja dan berstatus sebagai pelajar di Kabupaten Ogan Ilir. Kasus ini dilatar belakangi rasa sakit hati dan faktor ekonomi. Para tersangka yang memiliki hubungan terlarang dengan korban ini merasa sudah tidak lagi mendapatkan perhatian dari korban yang biasa memberi mereka sejumlah uang. Atas dasar ini tersangka RK pun langsung mengajak dua rekannya menghabisi korban dan merampas harta benda miliknya. Sejumlah perwakilan warga RT 5 Kelurahan 910 Jakabaring Palembang mendatangi kantor Lurah 910 yang berada di Jalan Tembok Baru, Kota Palembang. Kedatangan yang didominasi kaum perempuan ini hendak mempertanyakan penundaan pemilihan ketua RT mereka. Padahal seluruh persiapan telah dilakukan termasuk kandidat yang mencalonkan menjadi ketua RT baru. Kedatangan warga ke kantor Lurah 910 Ulu ini untuk meminta kejelasan kapan proses pemilihan ketua RT 5 dapat segera dilaksanakan. Tim Liputan melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Korik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.